semua, welcome to Teens Online Service. Kami harap teman-teman tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengarkan bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempat untuk orang yang tidak sempurna. Jadi kalau kalian punya teman yang tidak sempurna, boleh banget diajak untuk bersama-sama hadir di ibadah ini. Di Alpha Omega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah. Jadi, kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut tepuk tangan, mengangkat tangan, bahkan bilang yes, wow, atau amin ketika pembicara menyampaikan sesuatu yang kita anggap positif dan memberkati teman-teman. Untuk yang mengikuti ibadah secara online, teman-teman bisa mengetik respon positif dan membangun. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Pastikan masker tetap kita gunakan dan kita bisa menyapa satu dengan yang lain dengan ramah dan senyum atau melambaikan tangan tanpa harus bersentuhan fisik. Berikut ada beberapa informasi yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ibadah raya di hari Minggu di 2 kali ibadah di jam 8 dan jam 10. Jangan lupa untuk mendaftar link yang sudah dibagi terlebih dahulu. Info link ibadah bisa kontak PKS masing-masing. Ibadah online juga akan tayang dan bisa diakses setiap minggunya mulai jam 8 pagi. Selanjutnya, Teens Online Service juga bisa diakses di YouTube Alpha Omega Church di hari Minggu jam 7 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share link ke teman-teman supaya kita bisa diberkati bersama-sama. Jangan lupa setiap hari Kamis jam 8 malam Alpha Omega Church mengadakan worship and word di mana kita bisa menyembah bersama dan teman-teman juga bisa didoakan secara personal. Mari join via Instagram Live di Sound of Praise Official dan di YouTube Live Alpha Omega Church. Ajak saudara dan kawan-kawan kita untuk join bersama. Selanjutnya di bulan Februari ini kita bakal ada activity dengan judul Sky Full of Star. Acaranya yang pasti seru, ada live musik, games, dan acara-acara seluruh lainnya. Jangan lewatkan ya di hari Sabtu 26 Februari jam 6 sore. Kalian bisa pakai dress code casual atau dress dengan warna bebas. Jangan lupa ajak kawan-kawan kita. Buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan secara online, teman-teman bisa memberikan ke rekening yang tertera di bawah ini. Itu saja informasi yang dapat aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless you. Halo semuanya, welcome to Teens Online Service. Nah, seperti biasa di bulan Februari kita masih dalam suasana cinta-cintaan. Oleh karena itu kita akan melanjutkan series kita tentang Rich Love, Poor Love. Dan di hari ini aku kasih judul pembahasan kita hari ini yaitu kesehatan jiwa. Katakan sama-sama, kesehatan jiwa. Salah satu hal yang paling penting teman-teman ketika kita itu mau membangun hubungan dengan orang lain adalah kesehatan jiwa dari pasangan kita, ya kan? Aku nggak bilang kita harus mencari orang yang kesehatan jiwanya itu sempurna. Kenapa? Karena nggak akan ada orang yang kesehatan jiwanya itu sempurna. Sampai kita mati pun kita nggak akan nemu, oke? Tapi good newsnya adalah di Alpha Omega Church kita semua itu diterima. Tuhan menerima kita supaya kita terus sama-sama disempurnakan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Oke. Kenapa kita mau membahas tentang kesehatan jiwa atau emotional health? Karena ada studi yang bilang kayak gini nih teman-teman. 80% of separation or divorce happen because of one or both of the parents are emotionally unhealthy. 80% perpisahan atau perceraian itu disebabkan karena satu atau dua orang dalam sebuah hubungan itu memiliki emosional yang tidak sehat. Minggu lalu kita sudah sama-sama belajar bahwa semua relationship yang sehat itu karena ada pribadi-pribadi yang sehat. Sekarang nih pertanyaannya teman-teman, apa sih checklist dari kesehatan jiwa? Ini bukan opini pribadiku, tapi apa yang Alkitab tulis tentang hal ini, apa yang Tuhan ajarkan.
Mungkin kamu merasa, yakin tak? Aku harus percaya nggak? Kalau kamu nggak percaya, it's okay. Kamu coba aja pacaran dengan orang-orang yang tidak sehat secara emosional. Lihat aja hasilnya seperti apa, tapi kalau ada apa-apa, don't blame God. Jangan salahkan Tuhan. Oke, kita langsung aja nih beberapa risk factor. Yang pertama adalah hati-hati dengan emosi tidak terkontrol. Tuliskan di kolom chat sama-sama, hati-hati dengan emosi yang tidak terkontrol. Mungkin ada yang bilang kayak gini, but I love the bad boys. Ya udah, kalau kalian love sama bad boys, coba aja, gitu kan? Sekarang kita akan baca sama-sama di Proverbs 22:24. Proverbs 22:24. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Sekali lagi bersama-sama, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah. Seorang pemarah ini bahasa lainnya adalah hot tempered. Oke ya, pemarah adalah hot tempered. Nah, di Amsal sendiri aja bilang jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Berteman aja jangan, apalagi dinikahin. Bener ya? Karena apa? Karena orang-orang yang hot tempered itu ciri-cirinya kayak gini, teman-teman. If I don't like me, then I don't like anybody else. Oke, if I don't like me, then I don't like anybody else. Orang yang hot tempered atau pemarah aku ilustrasikan dengan a cup of coffee, gitu ya. Kalau kalian punya a cup of coffee, terus kalian isi kopi penuh, ketika digoyang sedikit dia akan tumpah-tumpah, benar ya? Sama halnya dengan orang yang pemarah. Kena apa dikit, dia itu akan tumpah-tumpah. Oleh karena itu teman-teman, cara terbaik nih untuk menghindari abuse atau KDRT adalah jangan pacaran atau jangan nikahin orang-orang yang kayak gini. Kalau Amsal sudah bilang jangan bergaul, artinya just run. Pergi dari orang-orang seperti ini. Yang kedua adalah pertimbangkan dengan addiction. Katakan sama-sama, pertimbangkan dengan addiction. Proverbs 23 ayat ke-20 mengatakan gini, janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Peminum anggur dan juga pelahap daging ini ngomongin masalah addiction. Jadi hati-hati dengan orang yang kecanduan dan juga orang yang rakus. Kecanduan itu macamnya bisa banyak hal. Kecanduan video games, kecanduan makanan, kecanduan drugs mungkin yang parah, kecanduan spending money, mungkin bilang I love to shop. Nah, itu kecanduan spending money, ya kan? Terus juga mungkin kecanduan hal-hal yang jelek-jelek, masih banyak lagi. Kalau kalian menikah dengan orang-orang yang kecanduan seperti ini, kalian akan juga bisa jadi korban kecanduan for the rest of your life. Sekali lagi teman-teman, kalau kalian menikah dengan orang yang kecanduan, kalian akan juga menjadi korban kecanduan for the rest of your life. Nggak percaya? Coba aja kalau mau. Yang ketiga adalah cek keluasan hati. Keluasan hati ini ngomongin apa sih? Orangnya itu gampang kepahitan nggak sih? Orangnya itu gampang galau nggak sih? Orangnya itu gampang kecewa nggak sih? Kenapa? Karena kepahitan itu menghancurkan segalanya teman-teman. Pasanganmu atau pacarmu lebih baik deal with it dulu sebelum deal with you. Karena apa? Karena kalau kita carry resentment from past, Alpha Omega Church love you, trying to save you from pain. Kita banyak konseling orang-orang yang mungkin merasa kepahitan, dan orang-orang ini ternyata itu lebih tidak mudah percaya satu sama lain. Akibatnya hubungannya dengan orang lain itu menjadi kacau. Sehingga hidupnya itu, masa depannya itu tidak peduli dengan orang lain. Oke? Nggak peduli orang-orang yang punya mobil yang bagus, rumah yang bagus, ya kan? Ataupun banyak hal-hal yang bagus. Tetapi kalau dia punya kepahitan, kepahitan itu bisa menjadi racun yang memakan hidup-hidup. Bitterness is poison that eats you alive.
Contohnya gini ya, orang yang benci mamanya, dia akan bilang, aku nggak akan pingin jadi seperti mamaku. Tapi perhatikan ya teman-teman, what you resist, persists. Sekali lagi, what you resist, persists. Kalau misalkan kita tuh lagi maku, ya kan? Kita tuh berusaha untuk maku, kita nolak gini kan? Semakin kita menolak, pakunya ini tambah dalam. Oke, so hati-hati. Ketika kita punya kepahitan dan kita berusaha untuk menjauhi sesuatu, kita berusaha untuk menolak sesuatu, what you resist, persists. Hebrew 12:15 mengatakan seperti ini. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ayat ini ngingetin apa teman-teman? Hati-hati, pahit itu bisa berakar dan juga bertumbuh. Akibatnya apa? Akibatnya adalah kerusuhan. Kalau kamu teman-teman nikahin seseorang yang punya kepahitan, dan kepahitan itu nggak lepas-lepas, hati-hati, karena dampaknya itu juga bisa ke kamu. Mau tahu gimana caranya kita tahu orang itu treat kamu? Caranya adalah gampang. Bagaimana dia treat orang tuanya atau treat parents-nya. Mungkin ada pertanyaan seperti ini. Why God choose the parents I got? Kenapa Tuhan kok Tuhan itu memilihkan orang tua yang seperti ini buat aku? My parents hurts me. They are not the best parents, but they are your parents, right? Why God choose your parents? Because they have the DNA to create you. God is more interested in creating you than just parenting you. The Bible says like this, honor your parents, not their good deeds, not their good job. God is more interested in making you than just how good they are as parents. Yang keempat, hati-hati egois tingkat dewa. Katakan sama-sama, hati-hati egois tingkat dewa. Why? Proverbs 28:25. Orang yang loba, which is selfish, menimbulkan pertengkaran. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Pacaran, perhatikan ini. Kira-kira pacarmu itu apakah ngomongin tentang dirinya sendiri terus? Bahas tentang dirinya terus? Mungkin awal-awal tuh terlihat menarik, ya kan? Wah, dia tuh seperti ini. Tapi setelah menikah, bisa jadi bosan. Bisa nggak sih dia itu ngomongin hal-hal selain dirinya sendiri? Bukan ngomongin cowok atau cewek lain ya, tapi ngomongin masalah hal-hal yang lain, perhatian-perhatian yang lain. Misalnya tentang pekerjaan ataupun tentang hobi yang lain, not always about himself or herself. Number one cause in conflict is selfishness atau keegoisan. Mau singkirkan konflik, ya get rid of selfishness. The more unselfish I am, the more I get along. Katakan sama-sama, the more unselfish I am, the more get along. Proverbs 18 ayat yang pertama, orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Orang yang selfish ini sama seperti orang yang menyendiri. Berikutnya yang kelima, perhatikan cara pakai uang dan cara kerjanya. Katakan sama-sama, perhatikan cara pakai uang dan cara kerjanya. I am teaching you what the Bible says. Want a peaceful marriage? Don't marry the greedy person. Proverbs 15:27. Siapa loba akan keuntungan gelap mengacaukan rumah tangganya. Tetapi siapa membenci suap akan hidup. Jadi teman-teman, orang yang tamak itu membawa masalah dalam keluarganya. Perhatikan ini. Sudah terlalu sering, sudah banyak cerita dari konseling-konseling yang kita dengar, hanya karena tamak
kehancuran yang terjadi itu sama pernikahannya, sama anak-anak, dan juga keluarganya. Salah satu akibatnya apa? Karena tamak, maka you will be in debt your entire life. Sekali lagi, karena tamak, bisa jadi you will be in debt your entire life. Karena orang tamak itu gini, they don't live in priority, no budget, have to have it now, ya kan, pokoknya harus ada sekarang walaupun utang. Live to impress people they don't know, spend money they don't have, and buy things they don't need. Itu masalah tamak. Sekarang selain masalah tamak atau greedy, kita juga harus lihat kerjanya. Kira-kira orang ini tiap 3 bulan ganti kerja nggak? Jangan-jangan tiap 3 bulan ganti kerja, 3 bulan lagi ganti kerja, sampai usia 28 tahun nggak jelas kerjanya seperti apa. Kalau kita nikah sama orang yang kayak gitu teman-teman, ya kita juga sama-sama nggak jelas. Ini bukan ngajarin kalian buat materi ya, ini juga berlaku buat pria maupun wanita. Tapi ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang kesehatan kerja, bukan orang yang malas, bukan orang yang banyak alasan. Kalau kamu nikah dengan orang yang banyak alasan, kedepannya kamu bakalan cuman terima alasan. Jadi teman-teman, tadi itu adalah 5 poin atau checklist kesehatan jiwa yang perlu kita cek ketika kita itu mau berpasangan dengan orang lain. Sekali lagi ya, kita nggak bicara tentang sosok yang sempurna, no. Tapi yang kita bicarakan adalah temukan orang yang secara jiwa itu sehat. Kenapa ini penting? Karena ini teman-teman, semua relationship yang sehat karena ada pribadi-pribadi yang sehat. Karena marriage doesn't create problem, it reveals them. Sekali lagi, karena marriage doesn't create problem, it reveals them. The problem is already there in you or others. Be careful to marry a person who don't deal with their own problem. Jadilah orang yang bijak dalam menentukan pilihan. Doa kita, your future will be blessed, your relationship, your marriage will be blessed. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas reminder-Mu Tuhan tentang kesehatan jiwa, di mana ketika kami memilih pasangan kami, biar kami mau memilih sesuai dengan apa yang Engkau ajarkan bagi kami Tuhan. Kami tahu Tuhan gak ada orang-orang yang sempurna, tapi kami percaya Tuhan Engkau akan mengarahkan orang-orang yang terbaik bagi hidup kami Tuhan. Tuhan, biar juga Engkau sempurnakan diri kami Tuhan, karena kami tahu bahwa diri kami sendiri tidak sempurna. Biar Engkau ubah Tuhan setiap hal-hal negatif dari setiap kehidupan kami Tuhan. Biar kami makin serupa dengan Yesus, dan melalui setiap apa yang kami kerjakan Tuhan, bisa mencerminkan bahwa kami punya Tuhan yang ajaib dan Tuhan yang luar biasa. Berkati hidup kami Tuhan dalam setiap apa yang kami mau kerjakan dalam hari-hari ke depan, karena kami tahu Engkau Tuhan yang beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua bersama-sama katakan Amin.